Monggo sekarang Senopati Alap-Alap Mataram. Dengan beliau sudah mengupas dan keresahan beliau dan juga istilahnya langkah-langkah yang dilakukan. Nah, tetapi kan Senopati kan apalagi hafal Quran kan? Ya kan nggak mungkin lah orang hafal Quran akan melawan Islam itu sendiri. Quran aja hafal ya kan, tafsir. Keluarga juga ya kan. Lah, bagaimana untuk menyikapi misalkan ada orang-orang nun sewu imigran dari Habib-Habib Yaman yang katanya beliau Yahudi dan memang genetiknya Yahudi Mbak, tidak salah jenengan Mbak, jenengan bukan sifit kasar Mbak, tahu sebelum tes DNA luar biasa, apa jenengan ya yang bilang ya itu gitu. Lah bagaimana untuk menyikapi para Yahudi Yaman katanya Mbak beliau ini, katanya Mbak Mufid ya kan, kalau masih ngayal atau melakukan framing jahat dan apalagi ada mungkin pengikutnya muhibinnya yang nggak mau tahu tes DNA, yang nggak mau tahu apa itu isbat internasional, nggak mau tahu kitab nasab mereka terputus, pokoknya ini cucu Nabi. Bagaimana menyikapi Senopati Alap-Alap Mataram? Monggo. Kita berlandaskan tetap pada Al-Quran. Ya. Kalau saya sih antara yang diterang oleh Pak Kiai Toto tadi memang tidak bisa dipisahkan antara budaya Jawa dan agama Islam. Kalau haji tadi dari Nabi dan bahkan dari dulu ya simbolisasi. Nah, kalau wali songo kan jelas aulia, artinya dia penerus dari kanjeng Nabi. Ketika kita memisahkan ajaran wali songo dengan ya kita berarti tidak mensyukuri warisannya. Hidup itu kan cuma dua. Inna hadaina usabila imma syakiron wa imma kafuron. Nah, kita budaya Jawa itu adalah budaya syukur. Apa yang diwariskan kita betul-betul kita jaga, itulah simbol syukur. Kalau kita nggak mensyukuri, artinya tidak ngerti ora, apalagi melestarikan, menjaga, itu kan mensyukuri ya, mensyukuri warisan songo dan sebagainya, termasuk menjaga nasab tadi, itu kan tanda syukur kita ya. Kita termasuk orang yang kufur. Kalau yang kufur ya insya Allah langsung inadab bisa ya. Adab itu, siksaan itu bukan hanya akhirat ya, dunia wis kesiksa, tangi turu lho wis kesiksa. Wong ora syukur pripun? Tangi turu kan kita diajarkan alhamdulillahilladzi ahyana gitu. Alhamdulillah saya dijadikan anaknya Pak Taru katakanlah gitu. Bahasa Pak Prabdonggo kan gitu ya. Aku putune Pak. Kan tangi turu udah harus gitu alladzi ahyana ya. Nah, itu kan kesadaran bahwa apa yang kita sebut, yang kita ingat dan yang diwariskan oleh leluhur kan kita harus jaga. Nah, maka menjaga tadi yang yang dilakukan dan sebagainya itu adalah satu kejahatan besar ketika kita mencabut akar warisan dari budaya orang lain, sejarah orang lain. Iya, sejarah orang lain kita diaku untuk pansos. Kemudian akar agama kita, akar sejarah kita lupakan, kita ada kekufuran. Betul. Jadi itu dasar kita mengapa kita bergerak. Sebenarnya sudah lama kita bergerak itu, tapi kan kita bergerak ada sebelum ini kan kita juga bikin namanya mendirikan Forum Budaya Mataram, budaya-budaya atau Jogja yang Islami ya pasti Islam lah. Itu kita jaga dan sebagainya. Seminar-seminar sudah kita adakan. Nah, untuk gerakan ini ya bukan hanya, kalau saya kan nggak bisa teori toh Gus. Ya betul. Saya kan bisanya semaan Quran sama eksekusi gitu kan. Tadi kalau misalkan dikatakan Kiai Toto tadi ada yang mental ilander ngeyel nggak mau tahu, tetap mempertahankan narasi sesatnya, gimana? Langkah Senopati Alap-Alap Mataram. Ya sementara kan kita di framing kados Gus Fuad, kados jenengan di framing membenci habaib, membenci durian Nabi. Itu kan harus betul-betul kita, itu kan satu strategi dari zaman kuno lah itu. Zaman kuno dari VOC. Jadi paling penak itu memframing. Wah, dokter apa salah sithik ae dokter kok gitu loh. Wis rampung kan? Sing kuliah ragane kuwi nyerah kanggo gitu. Iya, langsung. Makanya itu satu kejahatan besar. Itu harus kita perangi dulu. Betul. Bahwa kita clearkan dulu bahwa
adanya Naat, adanya Laskar NKRI, adanya ini sama sekali kita tidak membenci Duriah Nabi, juga tidak membenci apa. Kita itu kan ajaran Wali Songo jelas, jangan kan habaib wong kita semut aja suruh menghargai kan gitu ya. Semut aja menghargai. Nah ini harus dikelirkan dulu Gus. Jadi itu harus dikelirkan dulu karena yang beredar dari apa itu viralnya Gus adanya pembenci habaib. Nah itu kita sudah ajarkan, itu kita perangi bahwa kita sama sekali bukan membenci, kita tidak ada kebencian. Tuh remane-mane atine nggo. Iya betul. Mati di hati siji dinggo susah. Wes. Ini meluruskan. Ya, meluruskan pada tempatnya. Itu harus diluruskan bahwa kita di sini tidak ada kebencian apapun. Kebencian itu hanya terhadap diri sendiri kan gitu. Ketika kita tidak bersyukur ya itu pasti lahirnya benci. Kalau syukur kan mesti mahabbah. Apapun gitu. Itu ya. Yang kenapa tadi pertanyaannya? Artinya meluruskan, ini adalah meluruskan bahwa siapa cucu Nabi, kalau ada habaib yang baik ya kita sayangi sebagai sama anak bangsa kan ngoten. Iya. Kan? Tetapi kalau misalkan ada inlander atau muhibin mereka yang nyeyel ngotot dan mungkin seperti ke Gus Wat itu sudah salah, nantang perang, gimana? Sherlock Parani. Ya itu aja. Ada telane madu si debu. enggak, Mbak. Kalau saya itu 4, Mbak. Oh, wis. Sherlock Orang itu biyen di framing ngono. Iya. Artinya Sherlock Parani dijak ngaji, ngopi, ngudut kenduren. Nah, itu. Lho kan prinsip urip kan papat niku. Gaweane apa? Pak Yai papat. Ngaji, ngopi, ngudut kenduren. Kenduren rampung ra ono wong layan. Kenduren kan ajaran Wali Songo. Sing diundang sak RT, ingkuke siji ra rebutan apa? Sing entuk cucuk ra cucuk-cucukan. Itu cakar ra cakar-cakaran. Itu sistem kenduren. Dan itu Pancasilais banget. Maka puncak dari semuanya ini nanti kita kenduren itu di situ. Selamat negara ini, selamat semuanya. Dan itu kenduren itu ya kalau sedikit saya mengupas ajaran kita ya, ajaran Wali Songo dan Keraton yang kenduren itu memang betul-betul mengaplikasikan Pancasila. Lho Panca itu 5, sila itu sila. Sing saiki ku sing sila ya guru kenduren tok. Pengajian wis nggo kursi aku. Iya, Pak. Lho sila pertama ketuhanan ya wong kedua mesti la ilaha illallah. Minimal malah kedua wahad barang. Dan pasti yang dibaca itu yang diproklamirkan dari sekian banyak sifat Allah ya. Sifat Allah kan sifatnya banyak. Muntakim itu maha menyiksa, Qahar merasa. Yang diproklamirkan oleh Allah di Quran itu cuma 2. Nek nggon kenduren diwaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Tidak ada Tuhan dari Dia yang bersifat Rahman Rahim. Kenduren. Jadi nek ana wong Islam kok galak emosinan kaya muhibin sing ya. Berarti durung lulus tauhide. Ora tau kenduren. Ora tau kenduren. Kok parani jak kenduren. Tapi kan diajak makan tumpeng atau dijadikan tumpeng. Yo kemanusiaan jadi dan berada. Sing salah ya wong kenduren. Di kenduren itu kan memanusiakan manusia. Ketika mengundangi dulu itu kalau mengundangi kenduren kan kita sekarang ayo makan bareng ngopi bareng. Kenduren enggak Pak. Dodok-dodok sik pertama sowan assalamualaikum pertama yang dijawab nyuwun ngapunten gitu sampun ganggu. Sapa ngerti ya dodok kono lagi kelonan. Lalu ngapura sih, buku ya salah apa ramdung, kan? Aku khawatirnya ini loh, nek punya itu ngelarang Pak Kiai, ora ketemu Gus Wat. Nah, kuwi nek sing tanggur wong ngeyel ya ngeyel. Berarti durung kenduren. Tapi durung kenduren. Oh, wong Yahudi wis kenduren jambule. Oh, berarti kenduren. Wis kenduren Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i jamana busa. Tumpang
bareng tumpeng entek. Oh, pripun? Nggih niku kenduren versi Nabi Musa. Nah, Ini versi Nabi. Wali Songo. Jadi sampean iki jak wong Yahudi ya. Sabar Pak, sabar. Sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Jadi gini, warga Nusantara, inilah asli khas budaya satu Nusantara yang mendapatkan jadi korban rasisme sekian ratus tahun. Bahkan sejarahnya mau dirampok, ya mau dibelokkan, mau dirampas, mau diklaim, tetapi tetap bisa guyon seperti ini, bisa mau tabayun, mau silaturahmi dengan kasih sayang, ya kan? Nah, tetapi kan kembali lagi, sabar juga ada batasnya. Kalau ini bagiannya Mbak Mufid, monggo Mbak. Sebentar Gus. Siapa? Mose Pancasila karo tahdilan ngono rampung. Oh iya, sorry. Itu nanti puncaknya di keadilan sosial. Iya. Mose akeh entuk loro ya silane. Itu kan kemanusiaan ya adil dan beradab tadi ya kemudian kan mesti siji lon ya toh. Yang kedua pasti ngundang ramangan. Undang kan pasti panjenengan keaturan rawuh dumateng dalem Mbah Mufid supados paring berkah donga pangestu. Njaluk berkah donga pangestu. Itulah budaya. Jadi tujuan berkah donga itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya, makanya kalau sifat Allah ngalimul ghaibi wasyahadah. Kalau mau menciptakan suatu syahadah alam nyata, alam gaibnya harus digarap dulu. Tembak. Ora ngoten. Kok iki jenengan. Oh, terus berkah. Terus napa? 3 persatuan Indonesia ya tadi persatuan yang di RT walaupun wis RT lurah sing kere semuanya duduk bareng. Duduk bareng. Sejajar. Bagiannya ya dungane padha. Berkata ya padha. Dan itu luar biasa. Yang keempat itu yang paling penting di Wali Songo ya. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Yang mimpin itu hikmah, bukan hukum loh ya. Nah kalau negara ini negara hukum itu juga wis menyalahi Pancasila sebenarnya. Loh Allah itu kan hukum asarikotu wasarikotu fakta wong maling tugel tangane kan hukum. Nih semua ayat itu paling ditutup innallaha ghafurur rahim. Itu hikmahnya di situ. Jadi nek wau enten baca konspirasi ibadah sama dengan maksiat tadi. Itu kerajaan dulu hikmah. Dulu itu kan hikmah kebijakan mimpin. Mulai budaya NU nek kon ngimami jenengan Pak Kiai jenengan Kang Sepuh wis ora le aku wis akeh dosane kowe sing santri anyaran ngono lho. Sing pandi. Mesti sing santri yo jenengan mau Pak Kiai ngilmune sing luwih akeh, aku ngilmune akeh ning kowe yo dosaku yo luwih akeh kowe wae. Itulah akhirnya tercipta pemimpin yang paling bijaksana dan pasti diterima. Nah ini kan yang hilang dari budaya sehingga mengakibatkan negara ini juga salah di dalam mengelola sistem. Itu kerakyatan itu Wali Songo seperti itu. Dia dulu kan begitu. Loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah ini keadilan bukan hanya keadilan materi. Walaupun di dalam kenduren materi juga adil. Sing ndongani karo sing gur meneng tok, cetinge ya padha. Gitu. Ndoke ya padha. Malah sing ndongani gur entuk cakar. Tapi tidak ada rebutan di situ. Itu luar biasa keadilan sosial dan sosial ini kan adil dan ini adalah satu perjuangan. Ketika ada satu kelompok yang strata sosialnya lebih tinggi itu berarti sudah melanggar wasiat Wali Songo dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ngaji Quran, ngaji Toharoh di MBC sini MBC Sawit Bos. Ngaji Toharoh itu 6 tahun tiap minggu. Saking kritisnya pertanyaan wong tarbiye dokter. Masih Toharoh 6 tahun, ngaji sholat 4 tahun. Nek liyane tak babat sebabnya selak ngaji kaji. Ya, baru ngaji kaji saya langsung haji. Sampai waktu itu kan Pak Bupati, Pak Kiai jenengan jadi petugas. Wah, mboten Pak, Kiai kok jadi petugas, enggak haji dhewe. Saya dikira jam-jam waktu haji itu. Ya, artinya bahwa strata sosialnya harus adil dan itu jual dari
agama. Fakku raqabatin au it'amun fi yaumil dzi mas'allah. Itu puncak dari jihad, puncak dari salat puasa itu adalah memerdekakan perbudakan. Baik perbudakan secara personal maupun perbudakan secara komunal. Nah, perbudakan dari di sini wong Islam kok tangi turu wis diperbudak dunia ya berarti saya budak. Berarti kunute ra mandi mau. Nah, kan gitu. Nah, ini yang harus kita aplikasikan nanti di dalam gerakan-gerakan. Maka ada gerakan yang sudah saya desain ini kan belum bisa kita utarakan ya karena kan jenis gerakan masuk dibocor ya. Namanya gerak-gerik. Ya itu dari makanya ketika dibaklawikan atau di siapapun bukan hanya baklawi nanti kalau sampai mengklaim-klaim itu ya harus kita cegah, tangkal dan kita berantas. Dan kita harus cara pemberantasan harus komprehensif, Gus. Tidak hanya dengan kita memusuhi tapi juga kita komprehensif. Karena di dalam sistem Mataram itu paling penak wong ngrangkul. Nang rangkul iki iso ngantemi bebas. Lho nek dia nak depan-depan dadak aku tenaga ya. Itu aja ya. Sekian. Ampun kata-kata ndak bocor iku. Inilah Mataram. Inilah orang Jawa. Baik.